Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai gerak benda. Perhatikan gambar. Ada kereta dan mobil yang sedang melaju dan pesawat yang sedang terbang. Mengapa benda-benda tersebut dapat bergerak? Apa yang menyebabkan benda-benda tersebut dapat bergerak? Agar kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari materi tentang gerak berikut ini dengan penuh semangat. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Titik acuan adalah suatu titik untuk memulai pengukuran perubahan kedudukan benda. Misalnya, pesawat yang terbang dari landasan, maka titik acuannya adalah landasan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan. Lintasan dapat berupa lintasan lurus, melingkar, parabola, dan tidak beraturan. Lintasan adalah titik-titik yang dilalui oleh suatu benda ketika bergerak. Pada materi SMP ini, kita akan membahas bagaimana gerak benda pada lintasan lurus. Gerak lurus adalah suatu gerak yang mempunyai lintasan lurus. Contoh, laju kereta api pada lintasan lurus. Benda yang bergerak pada suatu lintasannya lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Pada gerak lurus, kita akan mempelajari mengenai jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah. Sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhatikan posisi awal dan akhir benda. Perhatikan gambar. Ada rumah dan ada pasar. Jarak antara rumah ke pasar 200 meter. Kalian harus bisa membedakan dan menghitung besar jarak dan perpindahannya. Contoh soal. Hitunglah berapa besar jarak dan perpindahan yang dilakukan Andi pada saat pergi ke pasar dan dari pasar kembali lagi ke rumah. Ingat pengertian jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah. Jadi jaraknya adalah sama dengan jarak rumah ke pasar ditambah jarak pasar ke rumah. 200 meter ditambah 200 meter. Jadi jaraknya adalah 400 meter. Sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhatikan posisi awal dan akhir benda. Jadi perpindahannya adalah 0. Tidak ada perpindahan karena posisi awal dan akhir sama, yaitu di rumah. Perhatikan gambar. Seorang atlet bergerak lurus beraturan mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 second. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekundnya. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak tertentu setiap sekundnya disebut sebagai kelajuan. Jadi, kelajuan adalah kemampuan dalam menempuh jarak pada setiap sekund. Rumus kelajuan. V sama dengan S dibagi T. V adalah kelajuan, satuannya meter per second. S adalah jarak, satuannya meter. T adalah selang waktu, satuannya second. Contoh soal. Seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 second. Berdasarkan informasi tersebut, kelajuan anak bersepeda tersebut adalah, jadi kalian mengerjakan soal seperti contoh soal ya. Urutannya diketahui S jarak sama dengan 5 meter, T waktu sama dengan 2,5 second, ditanya V kelajuannya adalah, jawab rumus kelajuan V sama dengan S dibagi T sama dengan 5 meter dibagi 2,5 second sama dengan 2 meter per second. Jadi kelajuan anak bersepeda tersebut adalah 2 meter per second. Bagaimana cara mengukur kelajuan kendaraan bermotor?
Tentunya kalian tahu speedometer yang ada di mobil dan motor, bukan? Ternyata speedometer tidak mengukur kecepatan gerak, tetapi mengukur kelajuan. Angka speedometer selalu berubah-ubah. Hal ini menunjukkan kelajuan sesaat mobil yang sedang bergerak. Perhatikan gambar. Pada mobil tertentu dilengkapi dengan alat GPS yang berfungsi untuk menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu secara akurat. Contoh, pada GPS mobil melaju dengan kelajuan yang tetap, yaitu 20 meter per second atau 72 km per jam. Jadi, apa perbedaan antara kelajuan dan kecepatan? Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan. Delta S, dengan delta adalah perubahan atau selisih gerak benda tiap satuan waktu. Ingat, perbedaan jarak dan perpindahan. Jadi, kelajuan adalah perubahan jarak terhadap posisi awalnya dalam suatu selang waktu tertentu tanpa memperhatikan arahnya. Kelajuan termasuk besaran skalar, besaran yang memiliki nilai. Contoh, mobil bergerak dengan kelajuan 50 km per jam. Sedangkan kecepatan adalah kelajuan dengan memperhatikan arahnya. Kecepatan termasuk besaran vektor, memiliki nilai dan arah. Contoh, bola dilempar ke atas dengan kecepatan 30 km per jam. Jadi ada arahnya, bola dilempar ke atas. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus beraturan, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai, simbol sama-sama V, serta satuan yang sama yaitu meter per second. Perhatikan rumus kelajuan dan kecepatan di bawah ini. Rumus kelajuan rata-rata. V sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 dibagi T1 ditambah T2 ditambah T3. Keterangannya, V sama dengan kelajuan rata-rata dalam meter per second, S sama dengan lintasan yang ditempuh benda dalam meter, T sama dengan selang waktu untuk menempuh lintasan atau second. Contoh soal, sebuah bus melaju di jalan tol yang lurus. Selama 10 menit pertama, bus itu menempuh jarak 45 km. 15 menit selanjutnya menempuh jarak 15 km, dan 15 menit selanjutnya menempuh jarak 20 km. Tentukanlah kelajuan rata-rata bus tersebut. Diketahui S1 sama dengan 45 km, S2 sama dengan 15 km, S3 sama dengan 20 km, T1 sama dengan 30 menit, T2 sama dengan 15 menit, T3 sama dengan 15 menit. Yang ditanyakan kelajuan rata-rata atau V. Jawab, V sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 dibagi T1 ditambah T2 ditambah T3 sama dengan 45 km ditambah 15 km ditambah 20 km dibagi 30 menit ditambah 15 menit ditambah 15 menit sama dengan 80 km per 60 menit. 60 menit itu 1 jam. Jadi 80 km per jam. Kelajuan rata-rata bus tersebut menjadi 80 km per jam. Gerak lurus dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB, ciri kelajuan tetap. 2. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, ciri ada perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Gerak lurus berubah beraturan dibagi menjadi 2. Yang pertama, gerak diperlambat atau GLBB diperlambat. Yang kedua, gerak dipercepat atau GLBB dipercepat. GLB, gerak lurus beraturan, adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki kecepatan setiap saat tetap. Ciri-ciri GLB, yang pertama, kecepatannya tetap. Yang kedua, lintasannya lurus. Contoh, pada jalan yang lurus dan tidak ada hambatan, kendaraan dapat bergerak dengan kecepatan tetap selama beberapa waktu. Mobil bergerak dengan kecepatan tetap 2 km per menit. Artinya, setiap menit mobil menempuh jarak 2 km. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kendaraan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah tiap waktu.
Perhatikan gambar. Perubahan kecepatan mobil saat menjauhi lampu hijau dan mendekati lampu merah. Jadi, saat lampu lalu lintas berwarna hijau, mobil akan bergerak dipercepat. Sedangkan ketika lampu lalu lintas berwarna merah, mobil akan bergerak diperlambat. Percepatan atau perlambatan mobil tersebut dapat diamati dari perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul pada GPS. Jadi, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB cirinya memiliki percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Secara matematis, percepatan dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan Vt dikurang V0 dibagi T. A adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. V0 adalah kecepatan mula-mula, satuannya meter per second. Vt adalah kecepatan akhir, satuannya meter per second. T adalah waktu, satuannya second. Contoh soal. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau 20 meter per second, diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 second dengan proses perubahan seperti pada tabel. Berapakah perubahan kecepatan mobil dalam setiap second? Diketahui V0 atau kecepatan mula-mula 72 km per jam atau 20 meter per second, Vt atau kecepatan akhir 0 km per jam atau 0 meter per second, delta T-nya sama dengan 5 second. Yang ditanyakan besar perlambatan mobil atau A. Jawab A sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan 20 meter per second dikurang 0 meter per second dibagi 5 second sama dengan 4 meter per second kuadrat. Jadi besar perlambatan mobil sebesar 4 meter per second kuadrat. Karena perubahan kecepatan mobil dalam setiap second selalu tetap, maka percepatan gerak mobil adalah tetap, sehingga mobil tersebut bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ada dua macam. 1. GLBB dipercepat. Contoh, buah jatuh dari pohonnya, mobil yang sedang melaju di turunan. 2. GLBB diperlambat. Contoh, bola dilempar ke atas, mobil yang sedang menanjak. Cara membaca pola Taker-Temer. Yang pertama, untuk gerak lurus beraturan atau GLB, memiliki ciri jarak antar titik akan selalu sama. Untuk GLBB diperlambat, awalnya titik berjauhan, makin lama akan semakin mendekat. Sedangkan untuk GLBB diperlambat, awalnya titik berdekatan, makin lama makin menjauh. Cara membaca pola Taker-Temer tergantung dari gerak benda. Perhatikan gambar. Jika gerak benda ke kiri, maka bacanya dari kanan. Lihat nomor 1. Gerak lurus beraturan atau GLB, bacanya dari kanan. Polanya akan sama. Nomor 2, GLBB diperlambat, bacanya dari kanan juga. 3. GLBB dipercepat, bacanya dari kanan juga. Sedangkan untuk gerak benda ke kanan, maka baca pola Taker-Temernya dari kiri. Perhatikan gambar. Untuk gerak lurus beraturan atau GLB, 2. GLBB dipercepat, 3. GLBB diperlambat, membaca pola Taker-Temernya semua dari kiri. Sudah pahamkah kalian? Lihat kembali gambar. Lihat arah panah. Arah panah ke kanan menunjukkan gerak benda ke kanan. Maka baca pola Taker-Temernya dari kiri. Percepatan benda tidak hanya berlaku pada kendaraan yang sedang bergerak secara horizontal, tetapi juga pada benda yang bergerak secara vertikal. Semua benda yang ada di permukaan bumi mengalami gaya gravitasi bumi, gaya tarik benda oleh bumi, sehingga benda mengalami percepatan konstan sebesar 10 meter per second kuadrat.
Alhamdulillah, untuk materi gerak lurus sudah selesai. Silakan kalian mengerjakan latihan soal dengan sungguh-sungguh.